Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum Pak Udi mulai, Pak Udi mengingatkan bahwa tugas-tugas kalian, tugas Pak Udi cuma 2. Jadi tolong yang merasa belum, di pengumuman di akun kalian masing-masing, ya. Pak Udi banyak ngasih pengumuman di situ. Coba dilihat. Kalau kesulitan buka, coba di-share ke Pak Widi atau chat Pak Widi dengan menggunakan akun Dolmenmu, nggak apa-apa. Cari aja akun Pak Widi terus chat aja, ya. Dan di pengumuman itu salah satunya Pak Widi buat tutorial dalam bentuk video, ya. Di antara kalian yang di sini, apakah ada yang sudah buka pengumumannya Pak Widi? Ada? Ada nggak? Ada yang sudah buka pengumumannya Pak Udi? Yang di akun. Halo, salah satu. Belum? Di akun. Halo, salah satu. Belum? Oke. Belum, Pak. Nanti coba dibuka, ya. Salah satunya Pak Udi share ini. Saya tunjukkan aja nanti kamu lihat. Ya, saya share untuk tutorial, ya. Tutorial cara gabung di tim, cara mengerjakan tugas dalam bentuk link video, ya, YouTube. Nanti kalian buka di situ Pak Udi menjelaskan cara-cara, ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Nanti dilihat aja, ya. Nanti dilihat aja dalam bentuk YouTube, ya. Namanya Pak Udi kasih nama untuk YouTube-nya itu tutorial, video tutorial cara gabung di kelas dan cara mengerjakan tugas. Pak Udi buat 2 tutorial, yang satu tutorialnya itu, yang satu tutorialnya dalam bentuk PDF. Kemarin sudah saya infokan, ya. Pak Udi hanya hari ini menginfokan siapa saja yang hari ini belum mengerjakan tugas. Sebenarnya Pak Udi juga sudah share di grup, di pengumuman, tapi nggak tahu sampai hari ini yang mengerjakan hanya beberapa anak saja. Tolong dicek, yang merasa masih punya tanggung jawab belum mengerjakan ya dikerjakan, ya. Di sini Pak Udi ada 2 tugas. Yang pertama tugas perbaikan GTM, ya. Yang kedua tugas kuis. Bentar, saya bukakan ya tugas kuis kalian. Perbaikan sama offline langkah kerja. Nah ini, ya. Ini ada 2 tugas dari Pak Udi. Nanti yang merasa bahwa kalian masuk di sini ya tolong dikerjakan yang langkah kerja, ya. Yang merasa ada di bagian sini, ya. Ini tugas kuis perbaikan. Tugas kuis perbaikan itu yang masuk ke form itu loh, ya. Cara mengerjakannya juga gampang kok. Tapi kok kenapa masih ada 22 anak yang belum mengerjakan? M6 itu masih ada 22 anak yang belum mengerjakan. Ya, tolong nanti di-share di grup. Enggak, nanti dilihat aja di sini, di 22. Kalau masih ada data di sini dan kamu merasa sudah, nanti konfirmasi Pak Widi, ya. Buktinya apa? Karena Pak Widi berdasarkan yang sudah masuk ada, ya. Nanti konfirmasi chat Pak Widi enggak masalah. Nanti coba dibuka dari datamu ini, ya. Ada enggak? Kalau ada tolong dikerjakan. Cara mengerjakannya nanti Pak Widi bantu untuk tutorialnya ada di YouTube juga ada, sudah jelas. Gampang kok untuk kuisnya. Ya, yang agak susah adalah cara mengerjakan tugas ini. Tapi kalau kamu nggak mengerjakan, nggak mencoba ya nggak akan bisa terus. Ya, masa dari 33 ini sama sekali belum mengerjakan tugas offline-nya Pak Widi. Padahal cara mengerjakannya gampang. Ya, berarti kan Pak Widi sekalian tunjukkan cara mengerjakannya biar nanti hari ini bisa share ke yang lainnya. Sebenarnya sudah Pak Udi ajari kemarin, tapi kenapa kok masih pada bingung nggak tahu. Ya, ini cara mengerjakannya. Perhatikan, pada saat kalian
mulai mau mengerjakan, yang pertama kalian lihat adalah pengumuman dari Pak Widi. Cek pengumuman. Cara ngeceknya gimana Pak? Klik kelas Pak Widi. Kelasnya diklik dulu, GTM, gambar tani manufaktur, kemudian klik umum. Nanti muncul pengumuman Pak Widi apa saja. Hari ini Pak Widi ngasih 3 pengumuman. Satu pengumuman tentang perbaikan, ya, daftar siswa yang ikut perbaikan, dan daftar siswa yang belum tugas offline. Jadi ada 2 tugas, satu tugas offline, yang satunya tugas kuis. Ya, tolong yang datanya ada di situ, kamu klik daftar siswanya, nanti muncul dalam bentuk PDF. Engko dideloi, ini ana jenengmu ya tolong dikerjakan. Karena ini sudah tanggung jawabmu. Nilaimu akan belum mau dirubah kalau kamu masih belum mengerjakan di 22 anak itu. Ya. Sedangkan yang tugas offline semua belum ada yang mengerjakan sama sekali, ya. Cara mengerjakannya nanti Pak Udi ajari di sini, lihat nanti posisinya. Ya, setelah pengumuman kamu lihat, ini cara gabung. Ya, cara gabung di webinar atau di tim Pak Udi itu gampang. Tinggal masuk di akunmu, Pak Udi ada 3 saluran. Salah satu saluran itu pasti ada notifikasi kamera yang aktif. Kemarin juga sudah tak infokan. Tapi yang gabung juga hanya beberapa. Klik aja nanti gabung sendiri secara otomatis. Klik gabung nanti langsung masuk ke timnya Pak Widi. Itu gampang sekali cara gabungnya. Nah, cara mengerjakan tugas sekarang. Perhatikan cara mengerjakan tugasnya. Langkah mengerjakan tugas. Tugas itu ada 2. Ya. Ada tugasku, ada tugas itu sebagai tugas offline dan ada tugas itu sebagai tugas kuis. Tolong perhatikan ini. Nah, ciri kalau itu tugas offline adalah Bapak Ibu guru selalu memberikan satu deskripsi, mungkin kata-katanya seperti ini. Kalau Pak Udi, buatlah langkah kerja, ya, buatlah langkah kerja pada gambar lampiran yang sudah Pak Udi lampirkan atau pada job yang sudah Pak Udi lampirkan. Nah, kalau di Pak Widi, itu jobnya saya lampirkan dalam bentuk Word. Artinya, Pak Widi sudah siapkan bahwa Word itu bisa kamu salin, bisa kamu edit, dan bisa kamu tulis lagi langkahnya. Langkah kerjanya juga sudah Pak Widi buatkan kemarin, sudah tak ajari caranya. Ya, tapi belum tak share di YouTube memang. Tapi kemarin beberapa yang sudah gabung Pak Widi sudah tak ajari caranya. Tolong itu nanti diinformasikan teman yang lain. Yang pertama saya bahas tentang tugas offline, namanya tugas di sini. Jadi tugas ya kuis, tugas ini tugas offline, kuis ya sebagai tugas tapi dalam bentuk pilihan ganda, IC atau mencocokkan benar salahnya. Ya. Yang kedua, perhatikan. Pada saat kamu klik tugas, ya nanti akan muncul tugas seperti ini. Apa yang ditugaskan Pak Widi hari ini? Ya, kamu klik ada 2, satu tugas perbaikan, satu tugas praktek membuat langkah kerja. Ya, kalau kamu bingung yang tugas offline itu yang mana, ya Pak Udi tadi sudah ngasih ciri ya tugas offline itu yang ada pekerjaan saya yang Pak Udi buat seperti Word, itu di-download dulu. Ya, misalnya kamu pilih salah satu ini praktek membuat langkah kerja inventor misalnya, ini contoh kelas 2 ini. Caranya sama, klik tugasmu, kemudian akan muncul instruksi yang Pak Udi tuliskan di situ. Kemudian pekerjaannya dalam bentuk Word, kamu klik untuk di-download atau kamu buka. Ya, kamu klik, nanti akan muncul pada saat kamu klik. Kalau belum muncul, ada yang seperti ini, enggak muncul, tapi ada fasilitas pengunduhan di sini. Ya, di pojok kanan atas ya, dalam bentuk gambar titik 3 ya. Titik 3 di sebelah sini ini ketutup ya. Pak Udi klik titik 3 munculnya ini. Ya, di tugas praktek ini ada titik 3 sebelah kanan pojok atas. Ya, pilih unduh. Pilih unduh. Setelah kamu pilih unduh, nanti akan muncul dalam bentuk Word di HP-mu kalau kamu download pakai HP. Pak Widi sarankan untuk HP-mu diinstal yang bisa untuk membuka Word dan ngedit. Kalau nggak punya, silakan diedit di luar, bisa di komputer, bisa di laptop, terserah kalian. Sementing tugas Pak Widi benar-benar dalam bentuk Word, bukan di foto, ya, bukan di foto. Nah, caranya gimana Pak? Setelah terdownload di sini, kamu seperti berada di layar Word, ya, seperti di file Word.
tinggal diklik aja, diisi aja apa langkah kerja yang Pak Widi inginkan. Kemarin juga sudah Pak Widi ajari caranya, misalnya membuat gambar kotak. Bagaimana membuat kotak? Oh, menggunakan rectangle. Klik rectangle, atau pertama klik AutoCAD 2017. Langkah kedua klik rectangle, masukkan dimensi X-nya berapa, Y-nya berapa, atau dengan penulisan ukurannya berapa untuk X, ukuran berapa untuk Y. Sudah Pak Widi informasikan kemarin langkahnya. Ya. Setelah kamu edit, ya, sudah benar langkahnya, 2 soal sudah kamu selesaikan, silakan kamu save atau simpan. Pada saat kamu save, kamu akan ditanya apakah kamu akan mengganti namanya. Namanya Pak Widi kan tugas praktek langkah kerja. Ini kalau bisa diganti nama, jangan tetap ini, nanti Pak Widi bingung, saya ngerjakan siapa bingung. Nah, ini diganti nama dengan nama kalian masing-masing. Misalnya namamu Joko, ganti dengan nama Joko tugas GTM 12 TP6. Seperti itu. Joko tugas GTM 12 TP6, ya, tuh. Ya, tugas GTM 12 TP6. Terus di-save, disimpan. Setelah tersimpan, ya, tugasmu adalah melampirkan atau upload. Nah, cara uploadnya bagaimana, Pak? Buka lagi tugas GTM tadi, yang membuat langkah kerja tadi. Kemudian klik tambahkan pekerjaan yang ada pada soal, di bawahnya soal, yaitu di pekerjaan saya. Ini kan sudah kamu download tadi dan sudah kamu edit juga. Kemudian lampirkan atau tambah pekerjaan, klik tambah pekerjaan, nanti akan muncul seperti ini. Lampirkan sumber daya. Ya. Setelah kamu klik lampirkan sumber daya, nanti akan muncul unggah dari perangkat ini. Ini persiapan untuk mengunggah yang sudah kamu edit tadi. Ya, setelah kamu klik unggah, akan muncul yang sudah kamu edit tadi, itu muncul di data. Kalau di HP berarti cari yang hasil downloadan yang sudah kamu edit tadi. Namanya sudah digantikan tadi dengan namamu. Misalnya Joko, tugas GTM 12 TP6. Tinggal diklik aja. Diklik tugasmu. Setelah kamu klik, ya, kemudian otomatis akan masuk ke sini. Artinya sudah terupload. Yang atas itu adalah soalnya Pak Widi. Yang bawah ini adalah hasil pengerjaanmu. Seperti itu caranya. Nah, hasil pengerjaanmu ini tidak namanya sama, tapi sudah berganti dengan namamu tadi yang sudah kamu download. Ya, ini menandakan bahwa kalian sudah mengirimkan tugas dan Pak Widi nanti langsung bisa menilai. Ada satu anak yang sudah upload, tapi ternyata masih kosong. Pak Widi kasih tambahan di situ keterangan belum dikerjakan, ureanya belum diisi. Ya. Jadi tolong nanti yang terutama yang sudah Pak Widi share tim di sini yang sudah komunikasi dengan Pak Widi, tolong hari ini ngajari temanmu, kamu kerjakan dulu, habis itu kamu ajarkan ke temanmu caranya. Ya, kalau kesulitan silakan japri Pak Widi, boleh pakai WA, boleh pakai chat, nanti pasti Pak Widi ajari. Ya, karena apa? Ini ilmu. Pertama ilmu, kamu diajari Microsoft Teams. Kemarin sudah diajari Sismat. Hari ini diajari Microsoft Teams sampai cara melampirkan tugas, cara mengerjakan tugas. Ya, ini ilmu yang sangat berharga sekali. Tolong kalian kerjakan ini. Ya, ini kalian nanti yang akan punya cerita yang indah pada saat kalian lulus nanti. Ya, setelah muncul di sini berarti juga sudah selesai. Dilanjut lagi. Nah, ini berarti tugas offline yang membuat langkah kerja sudah selesai, sudah terupload. Cirinya seperti ini. Nah, yang kedua, ada dua tugas kan? Tugas yang pertama tugas offline, membuat langkah kerja. Yang tugas yang kedua adalah tugas kuis. Ya, tugas kuis dalam bentuk perbaikan, namanya tugas perbaikan. Ya. Caranya Pak, ya masuk ke akunmu lagi, pilih tugas, kalau bahasa Inggrisnya assignment, pilih tugas atau assignment, kemudian pilih tugas perbaikan, diklik saja. Ya, setelah kamu klik, cirinya kalau itu tugas kuis adalah ada dalam pekerjaan saya ini, dalam yang Pak Widi unduh ini adalah dalam bentuk form, ya, dalam bentuk formulir.
Nah, kamu baca dulu instruksinya. Instruksinya Pak Udi apa? Dibaca dulu, kemudian diklik linknya atau formnya diklik. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Ya. Jadi tolong yang datanya masih belum mengerjakan, tolong ikuti langkah-langkah Pak Wedi ini. Pasti gampang. Ya. Setelah kamu isi nama sama kelas, silakan lanjut di proses pengerjaan. Hanya 30 soal, habis itu selesai. Ya. Bisa mengerjakan tugas ini dulu, perbaikan, bisa mengerjakan tugas offline dari Pak Wedi dulu, terserah. Ya, ini gambarannya. Ya, ini cara pengerjaannya seperti itu. Ya, untuk kemarin Pak Wedi sudah ngasih tutorial sebenarnya, sudah ngasih tutorial cara pengerjaannya atau cara membuat langkah kerja itu Pak Wedi sudah membuatkan sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa belum diselesaikan, ya? Karena Pak Udi mintanya sebenarnya segera diselesaikan untuk langkah kerjanya. Ya. Sebelum Pak Udi lanjut, ada yang ditanyakan dulu untuk proses langkah kerjanya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada. Kalau nggak ada, Pak Udi langsung menuju ke materi. Ya, langsung Pak Udi menuju ke materi. Materi hari ini tentang modify dan constraint, ya, tentang modify dan constraint, ya. Pak diingatkan tadi, ya, tolong nanti dicek nama-namanya yang merasa belum mengerjakan siapa saja, ya, nanti dilihat. Yang tugas offline satu kelas belum ada yang mengerjakan. Hari ini Pak Udi pengen ada yang nanti sebagai contoh untuk mengerjakan biar yang lainnya termotivasi. Kalau nggak mudeng, WA Pak Udi pasti bantu, ya. Hari ini Pak Udi akan ngajari ini, ya, tentang ini sudah ada di materi, nanti tinggal download aja. Di materinya Pak Udi sudah ada. Nanti lihat di pengumuman atau lihat di panduan materi. Ada namanya modul praktikum CAD Inventor Fix. Nanti di download aja. Yang satunya modul Inventor 2017 New 1. Nanti di download, ya. Pak Udi akan ngajari ini tentang constraint, modify, dan navigation. Constraint itu apa Pak? Ya, constraint toolbar yang fungsinya adalah untuk mengedit bagian-bagian gambar yang susah untuk diselesaikan secara manual. Misalnya seperti ini, membuat garisnya miring, miringnya nggak ada aturannya. Tapi dengan menggunakan constraint, miring itu bisa ditegakkan secara otomatis langsung. Terus misalnya ada lingkaran, satu garis. Garis mau ditempelkan di tengah-tengah lingkaran. Kamu nggak perlu menggunakan move untuk geret. Nggak. Ada fasilitas namanya constraint. Dia langsung otomatis nempel di situ. Nah, Pak Widi akan jelaskan itu secara kompleks, toolbar, constraint, dan modify. Nah, saya mulai dari toolbar constraint, tapi sebelumnya saya akan membuka inventornya dulu. Saya jelaskan tentang masing-masing constraint letaknya di mana. Saya buka untuk inventornya. Nanti sambil di-download ini modulnya. Pak Budi buka untuk inventornya. Saya buka dulu. Nah, ini saya tutup dulu. Ini inventornya, saya tutup. Ini tugas dari M5 tadi. Di-save dulu aja. Di-save. Nah, baru ke posisimu. Sebelum Pak Wedi lanjutkan, di HP-mu masing-masing sudah muncul, Pak Wedi memunculkan Autodesk Inventor. Sudah muncul? Salah satu bisa mewakili Inventor? Sudah. Sudah ya, kayak yang belum nunggu aja, kadang mungkin masalah sinyal. Langkah pertama, selalu Pak Wedi ingatkan, jangan tergesa-gesa klik new, tapi pilih project. Pilih project. Kenapa harus pilih project? Nanti pada saat kalian gambar, terutama kalau sudah masuk di lab, misalnya hari ini, Kamis, itu ada 2 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas M5, kelas kedua adalah M6. Kadangkala ada anak-anak yang kelas M6 itu lupa untuk mengaktifkan projectnya. Dia gambar, wes jadi save. Nah besoknya
Ketemu Pak Udi disuruh buka, hilang ternyata datanya. Ternyata bukan hilang, tapi dia masih tersimpan di kelas lain. Karena yang aktif adalah misalnya ini GTM 12 TP5. Dia masuk di sini. Nah, selalu mengingat bahwa kamu sudah punya tempat, yaitu ini. Tugas GTM 12 TP6 namamu. Misalnya nanti Pak Udi sudah ajari pembuatan project. Ya. Ini harus diaktifkan dulu. Caranya Pak, di-apply dulu. Pastikan yang aktif adalah kelasmu sama namamu. Ini wajib. Habis itu tidak. Ya. Setelah itu pilih new. Ya, selalu habis itu pilih new. Pilih metrik. Jangan langsung diklik create, tapi pilih metrik dulu. Karena ini satuannya nanti satuan inci. Pilih metrik. Kita membuat satuannya mili saja. Setelah pilih metrik, pilih standar milimeter yang IPT. Kita pilih yang milimeter. Kenapa Pak Udi pilih standar milimeter IPT? Karena Pak Udi mau membuat part, contoh-contoh pembuatan part. Saya klik ini, standar milimeter IPT, kemudian Pak Udi create. Ya, diingat-ingat caranya membuka. Setelah Pak Udi create, Pak Udi pilih ini. Selalu Pak Udi awali dengan start 2D sketch. Ya, dengan start 2D sketch. Saya klik start 2D sketch-nya seperti ini. Setelah saya klik, kita disuruh untuk memilih, ya, sambil mengingat bahwa kalau kamu disuruh membuat pandangan depan, XY plane yang harus kamu aktifkan. Kalau kamu disuruh membuat pandangan atas, XZ plane yang kamu aktifkan. Tapi kalau kamu disuruh membuat pandangan samping, YZ plane yang harus kamu aktifkan. Nah, di sini karena latihan, Pak Udi ajari ya pandangan depan aja. XY plane, saya klik. Ya, XY plane. Kemarin Pak Udi sudah ajari cara pembuatan line, circle, arc, rectangle, sudah semua. Di materinya juga ada, sudah ada. Nah, Pak Udi hari ini akan ngajari ini, constraint. Ya. Fungsi constraint adalah untuk mengedit atau merapikan gambar yang mungkin tidak beraturan menjadi beraturan, yang tadi miring menjadi tegak lurus atau sebaliknya. Kita gunakan constraint. Yang kita mau pelajari yang pertama adalah coincident constraint. Ya. Fungsi dari coincident constraint yaitu di sini Pak Udi buka lagi yang coincident constraint biar nanti kalian materinya kalau nanti sudah di-download paham. Nah, ini coincident constraint. Yang pertama Pak Udi ajari toolbar coincident constraint. Fungsinya untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Misalnya gini, Pak Udi punya lingkaran, yang satu punya garis tapi garisnya tidak beraturan. Nah, Pak Udi mau menempelkan ini tepat di tengah-tengah sini. Kalau tak geser seperti ini, tidak akan bisa tepat. Kadang kurang sidik. Tapi kalau Pak Udi gunakan coincident constraint, lingkaran ini, titik ini bisa menuju ke sini, atau ini bisa menuju ke sini, atau ini bisa menuju ke sini, pas di titik tengahnya. Kalau nggak percaya, Pak Udi praktekkan, kita gunakan coincident constraint. Namanya toolbar coincident constraint. Pak Udi buka inventor lagi. Coincident constraint, Pak Udi buka inventor lagi. Nah, misalnya Pak Udi buat lingkaran, lingkarannya sembarang di sini. Nah, Pak Udi buat lingkaran, lingkarannya sembarang. Ya, lingkarannya sembarang di sini. Nah, wes, tak cedake. Habis itu Pak Udi buat line, tapi bukan lurus, tapi bentuknya S polyline. Misalnya bentuknya seperti ini aja lah. Melengkung, tapi agak rata. Nah, seperti ini, melengkung. Tapi tidak melingkar pol, seperti ini. Nah, Pak Udi mau merencanakan, ini mau saya tempelkan di tengah sini, ujung sini, mau tempelkan sini. Kalau Pak Udi geret, seperti ini, saya butuh ngepas ketoknya sih pas, ternyata setelah saya geret, oh nggak pas, ya kan? Setelah saya zoom, ternyata pas, padahal tadi tak inceng dari atas, kayaknya tepat sih, nah, ternyata nggak pas. Nah, bagaimana Pak cara ngepaske ini bisa nempel di tengah sini? Pak Udi gunakan ini. Ya, namanya coincident constraint. Ya, fungsi dari coincident constraint adalah untuk memindahkan atau menempelkan dua objek, menggabungkan kedua titik menjadi satu. Lihat caranya. Kalau diklik coincident constraint, ya, saya klik
bisa ininya dulu, saya tempelkan di ujung sini. Nah, dia akan berpindah secara otomatis. Saya ulangi, saya pilih coincident constraint. Ya, misalnya kamu pengen yang bawah ini yang kamu tempelkan. Ya, ini kamu tempelkan sini. Dia akan lari di sini. Otomatis dia akan mencari titik secara otomatis. Ya, atau misalnya posisinya titik ini mau tempelkan di ujung sini, sama. Posisinya akan lari di sini. Secara otomatis. Dan dia benar-benar center di tengah. Ya, kamu geser manual kan dia pasti ada celahnya. Kalau ini benar-benar di titik tersebut. Ini namanya coincident constraint, yaitu menempelkan atau memindahkan dua objek dengan dua titik menjadi satu titik. Ya, menjadi satu titik. Oke, berikutnya. Ya, kalau diajari yang berikutnya, coincident constraint yang berikutnya adalah ini. Yang pertama adalah coincident constraint untuk memindahkan dua titik. Yang kedua adalah ini, parallel constraint. Parallel constraint fungsinya untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Misalnya Pak Odi punya garis ini. Garisnya miring, tapi saya harus mensejajarkan dengan ini. Nah, pas tidak akan sama, tidak akan sejajar. Ya, misalnya kamu sudah punya gambar ini yang harus dibuat patokan untuk mensejajarkan biar seperti ini. Kamu jempolak dengan manual tidak akan sejajar seperti ini. Ketoknya sejajar tapi tetap akan miring. Tapi dengan menggunakan parallel constraint ini benar-benar bisa sejajar. Kalau nggak percaya perhatikan Pak Udi ajari untuk parallel constraint. Pak Udi buka lagi untuk inventornya. Saya buka inventor, saya ajari yang parallel constraint. Pak Udi buatkan gambar seperti tadi. Gambarnya seperti ini. Pak Udi buat garis lurus ke atas, ke kanan, ke bawah. Nah, yang satu miring seperti ini. Miringnya juga sembarang karena ini Pak Udi buat sembarang. Perhatikan. Terus Pak Udi miringnya gini. Ada garis miringnya seperti ini. Miringnya sembarang juga. Nah, Pak Udi bisa mensejajarkan ini bisa sejajar dengan ini dengan sekali klik. Karena Pak Udi menggunakan ini. Namanya parallel constraint. Caranya bagaimana Pak? Saya klik parallel constraint. Saya klik. Kemudian saya klik garis yang akan saya sejajarkan. Ini kan asalnya nggak sejajar dengan ini kan. Tapi setelah saya klik parallel constraint dia akan sejajar. Oh, dia langsung otomatis berjajar. Ini juga berlaku kalau kalian mensejajarkan dengan ini. Ini juga bisa Pak, bisa tidak harus miring. Misalnya ini mau disejajarkan dengan ini, yang vertikal. Pilih aja ini, klik yang ini. Nanti dia berjajar dengan vertikal. Ya, itu cara mensejajarkan dari miring ke lurus atau sebaliknya. Itu dengan cara klik parallel constraint, yang mau diparalel diklik dulu, yang digunakan sebagai tumpuan atau arah paralel yang sama, ini patokannya. Nah, dia akan sejajar. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ya, masih ada banyak constraint yang harus kalian pahami biar nanti lebih paham. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah tangan constraint. Fungsi dengan tangan constraint ini adalah untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Maksudnya gini, misalnya Pak Udi punya garis seperti ini. Ini lingkarannya di sebelahnya. Atau mungkin jauh di sini lingkarannya. Nah Pak Udi mau menempelkan lingkaran ini, iso nempel persis di sini. Kalau kamu tidak menggunakan tangan constraint, bergeser dengan menggunakan move, tidak akan nempel tepat. Ingat itu. Ya, dengan menggunakan menu tangan constraint, kamu bisa menempelkan ini ke pinggir sini atau ini ke atas ini dengan tepat dan presisi. Ya, perhatikan caranya. Pak Udi buka tangan constraint, Pak Udi buat garis ini dulu. Pak Udi buka inventornya dulu. Perhatikan caranya. Saya buka untuk inventornya. Ya, Pak Udi buat garisnya dulu seperti ini. Kalau dibuat garisnya seperti ini. Yang satu horizontal,
yang satu vertikal, sembarang. Nah, kemudian Pak Udi buat lingkaran. Lingkarannya saya taruh sini, kecil aja. Yang kedua sini, agak besar. Yang ketiga sini, sembarang. Nah, saya mau menempelkan ya lingkaran ini nempel di sini, lurus. Bisa Pak, bisa. Saya gunakan ini. Namanya adalah tangan constraint. Perhatikan caranya. Saya klik tangan constraint, saya klik lingkarannya, saya klik garisnya. Dia secara otomatis akan nempel, lari di sini. Tek. Lingkaran ini saya tempelkan di sini. Dia otomatis akan nempel di sini. Lingkaran ini kamu tempelkan di sini. Mau Pak? Mau. Tapi dia atau lingkaran ini kamu tempelkan di sini, dia akan nempel. Tapi yang lari adalah bagian sini. Ya. Ini proses untuk menempelkan lingkaran ke objek yang benar-benar membutuhkan tempelan yang lurus, ya, lurus sesuai dengan tangannya. Kamu mau geser manual nggak akan bisa. Oke, sudah 3 yang mau diajari tentang constraint. Yang pertama adalah coincident constraint, menempelkan atau menjadikan satu titik pertama dengan titik kedua menjadi satu titik. Parallel constraint fungsinya untuk mensejajarkan garis yang tidak sejajar menjadi sejajar dan lurus. Ya, sejajarnya benar-benar miring kabeh, tegak semua dan presisi. Yang ketiga adalah tangan constraint, fungsinya untuk menempelkan lingkaran atau garis ke titik yang benar-benar presisi. Ya, nempelnya benar-benar di garis yang presisi. Tidak bisa kamu tempelkan manual, tapi harus menggunakan tangan constraint. Ya. Terus Pak Udi ajarkan ini sekalian, ya, perpendicular constraint. Perpendicular constraint adalah fungsinya untuk di sini. Pak Udi sekalian jelaskan di sini, materinya bisa nanti dibuka. Ya. Nanti biar Pak Udi langsung tunjukkan caranya. Collinear constraint, ya, nanti saya ajari collinear constraint fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Ya, misalnya Pak Udi buat satu garisnya miring sana, yang satunya miring sini. Dua buah garis ini akan nempel dan membentuk satu garis sejajar atau nempel, bukan sejajar tapi nempel. Karena Pak Udi menggunakan collinear constraint. Jadi menempelkan atau meratakan dua buah objek. Misalnya sing iki garisnya 2U. Kok nempel ning kene ya dawa. Sing iki sudah tergabung dengan ini. Ya, itu collinear constraint. Sekalian Pak Udi ajari yang ini, perpendicular constraint. Perpendicular constraint fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Misalnya Pak Udi buat sing siji miring sini, sing siji miring sana, sing siji miring kanan, sing siji miring ke atas. Nanti Pak Udi bisa dengan menggunakan perpendicular constraint bisa membuat garis ini menjadi kotak, benar-benar kotak, ya, tanpa harus kamu tarik-tarik. Ya. Kita mulai yang ini dulu, collinear constraint. Perhatikan, kalau diajari yang collinear constraint, saya buka inventornya lagi. Ya. Collinear constraint bentuknya adalah seperti ini. Nah, misalnya Pak Odi punya garis, membuat kotak lagi, garis seperti ini, lurus ke kanan, nah, ke bawah, ini miring. Nah, terus Pak Odi punya garis ini, garisnya miringnya ini, miringnya 2U, pol ini. Nah, Pak Udi bisa menyatukan ini dengan ini dan benar-benar segaris, panjangnya. Caranya Pak, saya pakai ini, ya, collinear constraint. Garis ini saya klik, saya samakan dengan garis miring tadi. Padahal tadi tidak sejajar. Saya klik, dia nempel. Garisnya lurus, panjangnya pada, dia nempel pada satu titik. Padahal tadi miring seperti ini. Saya ulangi, saya gunakan ini. Collinear constraint, saya tempelkan garis yang panjang tadi, saya arahkan ke garis yang miring tadi. Dia jadi satu, tapi dia posisinya lurus dan tepat. Tidak bisa kamu atur mirang-miringnya, nggak bisa. Ya, secara otomatis. Itu namanya collinear constraint.
Terus perpendicular constraint, ya perpendicular constraint fungsinya adalah untuk membuat garis yang miring ini menjadi bisa tegak. Misalnya contoh ini saya undur dulu. Nah, misalnya ini, Pak sudah punya ini. Ini mau tak buat persegi panjang, ini nanti otomatis jadi horizontal sama vertikal ketemu dewe. Ya. Saya pakai ini, perpendicular constraint. Perhatikan, saya klik ini. Yang miring saya klik, terus saya tegak luruskan dengan ini, yang vertikal. Perhatikan perubahannya. Secara otomatis dia bergerak dan membentuk persegi. Padahal tadi gambarnya seperti ini. Nah, enak ya Pak? Enak. Kalau menggunakan Inventor itu enaknya ini. Guare serak beraturan, kamu klik ini, perpendicular constraint, miringnya mbak klik, vertikalnya mbak klik, langsung jadi tegak lurus dulu. Ya. Seperti itu. Misalnya seperti ini lagi, saya buat garis sembarang. Garis, menceng-menceng ini misalnya. Ya, menceng-menceng gini. Kamu menggunakan ini, perpendikular, dia auto dewe nanti. Ini sama ini. Ya, dia menjadi tegak lurus. Walaupun posisi miring, tapi ini 90 derajat. Ini juga sama, ini sama ini. Oh, jadinya 90 derajat. Ini sama ini, nanti jadinya 90 derajat. Otomatis jadinya jajaran genjang. Ya, padahal tadi menceng-menceng. Inilah enaknya kita menggunakan Inventor dengan menggunakan constraint. Ya, dengan menggunakan constraint. Ada lagi, ya ini penting juga. Constraint yang selanjutnya. Ini sangat penting sekali. Constraint yang selanjutnya adalah ini. Collinear constraint sudah, yaitu ini sudah, perpendicular constraint sudah. Ini tidak usah, ini sama dengan yang pertama tadi. Ini horizontal constraint sama vertical constraint. Nah, apa Pak fungsi dari horizontal constraint sama vertical constraint? Horizontal constraint fungsinya adalah untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar. Misalnya Pak Udi gaya garis miring, seret. Terus Pak Udi pengen ini jadi horizontal, tinggal Pak Udi klik iki horizontal constraint, saya klik garis miring ini, kok jadi tegak dewe. Nanti Pak Udi praktekkan. Vertical constraint juga sama, kebalikan dari horizontal. Kalau vertical constraint membuat garis menjadi vertikal. Tadi Pak Udi membuat misalnya garisnya miring, miringnya sembarang. Terus Pak Udi klik vertical constraint, saya klik garis miring ini, kok jadi tegak kayak gini, secara otomatis. Ya, kita buktikan, kita mulai dari yang horizontal constraint. Perhatikan, Pak Udi buka Inventor lagi. Ya, Pak Udi buka Inventor lagi. Nah, misalnya ini aja. Ya, ini contoh yang sudah ada. Ini miring. Nah, ini miring, garisnya miring. Pak Udi pakai ini. Horizontal constraint. Saya klik horizontal constraint. Yang miring ini kok jadi horizontal. Perhatikan. Oh, jadi lurus. Kalau nggak percaya, lagi. Pak Udi buat garis miring sembarang di sini. Nah, sembarang. Nah. Terus Pak Udi klik ini. Vertical constraint. Garis yang miring ini kok jadi tegak. Lihat. Nah, jadi tegak. Nah, misalnya kamu buat gambar sembarang ini. Kowe gambar ngene miring ngiri. Ki miring kanan, miringnya serak rak tentu. Mbah, ki ya miring ngene. Ki miring ngene. Ini contoh aja. Pada saat kamu gunakan horizontal constraint dan vertical constraint, maka kotak yang tadi tidak beraturan akan menjadi kotak yang benar-benar bentuk persegi dan lurus, horizontal maupun vertikal. Perhatikan caranya. Pak Udi klik horizontal constraint. Saya klik ini, biar jadinya horizontal. Lihat, horizontal. Terus Pak Udi pengen ini juga jadi horizontal. Saya klik ini, horizontal. Oh, jadi horizontal. Nah ini sama ini, Pak Udi pengen jadi vertikal. Saya pilih ini, vertical constraint. Saya klik yang sebelah kanan. Oh, jadi lurus. Terus saya klik lagi yang sebelah kiri. Nah, ya kan? Jadi persegi panjang yang benar-benar sejajar dan sudutnya 90 derajat. Padahal Pak Udi tadi membuat garis yang asal-asalan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ya, kayak gini.
Iya jajaran genjang iki. Kok Pak Widi pakai ini horizontal, iki ya dadi lurus. Oh, langsung lurus kabeh. Karena dia sudah membentuk sudutnya sama. Inilah keistimewaan kita menggunakan constraint pada Inventor Profesional 2017. Ada lagi satu lagi yaitu apa namanya equal. Ya, fungsi equal adalah untuk menyamakan objek. Ya, untuk menyamakan objek apakah itu garis, apakah itu objek lingkaran atau benda kerja, kita bisa menyamakan secara otomatis, tidak perlu kita gaya gambarnya. Maksudnya gimana Pak? Contoh misalnya Pak Udi gaya gambar lingkaran. Contoh Pak Udi buat lingkaran, perhatikan. Lingkarannya Pak Udi diameternya 50 misalnya. Diameternya 50. Terus Pak Udi buat lingkaran lagi. Ya, lingkarannya ki mau sembarang. Sing siji lingkarannya cuwilik. Sing siji lingkarannya gedene por. Ini contoh aja. Perhatikan ya. Nah, ini Pak Edi mau buat iki, ini sama ini diameternya podo 50. Bisa Pak? Bisa, pakainya ini. Perhatikan caranya. Saya klik equal yang tandanya sama dengan, saya klik ini yang ukurannya tadi sembarang, saya samakan dengan ini, perhatikan, jadi ini podo. Saya klik equal lagi, saya yang kecil ini saya klik, saya samakan dengan 50, podo tadi. Saya klik yang besar ini, saya samakan dengan 50, hasilnya sama, 50. Ya, enak ya Pak, enak epor. Ya, padahal tadi ketoknya gambarnya sembarang, jebule iso dipadake. Ini tidak harus pada lingkaran. Garis bisa Pak, bisa. Misalnya kayak membuat garis. Misalnya garisnya ini panjangnya misalnya 200. Contoh ini panjangnya 200. Kamu punya garis, garisnya telu, siji garisnya cilik. Ya, siji garisnya cilik, misalnya siji garisnya cilik. Cekak. Terus yang siji garisnya rada dawa. Sadhuwure 200. Sing siji garisnya dawane por misalnya. Dawane por dhuwur. Ini contoh. Pak Edi bisa menyamakan ini sama dengan ini. Caranya Pak sama. Pilih equal. Saya klik yang pendek epor tadi, saya samakan dengan 200, 200. Cuman mungkin posisinya tidak sejajar, tergantung posisinya. Yang penting ukurannya sama. Nek nggak percaya klik dimension, ukurannya podo, ya kan? Terus yang iki ukurannya tadi beda, 295 piron. Mau tak samakan dengan ini, sama. Pak Udi klik equal. Saya klik yang tadi, saya samakan dengan 200. Ukurannya podo. Nggak percaya, klik dimension. 200. Yang terakhir, iki sing dawane por tak padake 200. Saya klik equal. Sing dawa, saya klik, saya samakan dengan ini. Jadinya sama, 200. Nah, inilah yang Pak Udi bisa sampaikan untuk hari ini, yaitu tentang constraint. Tujuan Pak Udi ngasih gambaran constraint di sini adalah biar kalian terbuka bahwa Inventor itu luar biasa. Inventor itu bisa membuat garis-garis yang tidak beraturan, yang garis-garis yang asal garis, ternyata setelah kita edit, kita gunakan constraint menjadi sesuatu yang indah, menjadi garis yang presisi. Ya. Ini yang beda. Untuk materi hari ini Pak Udi bahas tentang constraint. Untuk minggu depan Pak Udi akan bahas tentang modify dan pembuatan 3 dimensi. Sebelum Pak Udi tutup, mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Silakan. Halo, sudah cukup jelas? Halo. Jelas Pak. Oke, itu yang Pak Udi bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang belum absen nanti jangan tinggalkan Pak Udi dulu. Yang sudah silakan bisa leave. Dan tolong
beberapa anak ini yang sudah Pak Odi bimbing, tolong dicontohkan cara mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti teman-temannya diajari. Kalau kesulitan, japri Pak Odi, WA Pak Odi, pasti Pak Odi bantu. Dari Pak Odi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum saya absen, sudah semua ya ini ya?